Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di channel Oci Yosi Official. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan belajar Al-Quran kita. Nah, sebelumnya kita juga pernah ya membahas atau mencoba belajar irama plus tajwid ya pada surah An-Naba ya. Sekarang kita coba surah Al-Mulk. Nah, jadi kita bahas ya di sini atau kita coba membaca surah Al-Mulk ini dengan irama, kemudian kita tambah dengan mengulas tajwidnya. Ya, semoga dengan belajar seperti ini dapat membantu teman-teman semua baik dalam mempelajari irama maupun dalam mengingat tajwidnya gitu ya. Baik teman-teman, kita mulai ya teman-teman ya. Silahkan dibuka Al-Qur'annya bagi teman-teman yang ingin membuka Al-Qur'an. Surah Al-Mulk, surah ke-67. Kita coba belajar irama bayyati plus tajwidnya. Nah, apakah teman-teman masih ingat dengan rumus nada pada irama bayyati ini? Jangan lupa beli super thanks-nya untuk mendukung agar channel ini lebih berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Support dari sahabat semua sangat kok apresiasi. Ya, nada iramanya ada 3 ya, rumus iramanya ada 3. Yang pertama kita menggunakan nada naik, yang kedua nada datar, yang ketiga nada turun ya. Dimana nada naik, datar, turunnya Kak itu berada di akhir kalimat. Nah, bagi teman-teman coaching yang udah pernah belajar, insya Allah mudah-mudahan udah paham ya. Nah, ini yang baru, bagi teman-teman yang baru singgah, baru banget ya bergabung di Oci Yosi Official ini. Nah, ini kita coba ulang lagi. Jadi naik, datar, turunnya itu berada di akhir gitu ya, sehingga nanti dapat membantu teman-teman mengingat iramanya gitu ya teman-teman ya. Yuk kita coba rumus nada untuk irama bayyati. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Ya, nanti silakan diulang-ulang terus untuk memudah mengingat ya irama bayyati ini. Nah, sekarang kita coba terapkan ke surah Al-Mulk ya. Nah, siapa nih yang suka atau yang udah hafal surah Al-Mulk? Mudah-mudahan udah ya semuanya gitu ya. Tapi di sini kita sama-sama belajar ya. Kita baca dulu ta'awuznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada yang pertama naik. Coba terapkan kayak 1. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Iya, kita berhenti aja di sana. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Coba lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, untuk ayat pertama ini dia ada 2 ya bagian kalimatnya ya. Jadi langsung aja turun ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Sekarang kita ulas lagi tajwidnya. Ya. Ba itu disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Nah, kenapa disebut dengan mad tabi'i? Karena pada huruf ba ini berbaris fathah atau alif tegak ya. Jadi kalau diuraikan di sana ada fathah bertemu dengan alif. Jadi panjangnya harus 2 harokat. Ba gitu. Rokal, kal apa namanya? Kal itu disebut dengan alif lam syamsiyah.
Kenapa disebut dengan alif lam syamsiah, Kak? Padahal di sana ada tasydid gitu ya. Sedangkan yang disebut dengan alif lam syamsiah itu alif lam yang tidak dapat dibaca gitu ya. Alif lam yang tidak ada tandanya gitu ya. Nah, karena di sini ketika kita uraikan lamnya itu ada dua. Yang pertama lam sukun, yang kedua lam yang berfathah gitu ya. Nah, jadi lam sukun itu tidak dibaca. Jadi langsung ke lam yang bertasydid tadi ya, atau lam yang berfathah tadi gitu. Nah, jadi kalla alif lam syamsiah. Zi itu sama ya, mad tabi'i karena ada kasrah pada huruf za, karena di sana ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Jadi mad tabi'i itu apabila ada huruf hijaiyah berbaris fathah bertemu dengan alif, kemudian kasrah bertemu dengan ya sukun, kemudian dhammah bertemu dengan waw sukun, itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Jadi panjangnya harus 2 harokat. 2 harokat itu sama dengan 2 ketukan, tek tek gitu ya. Di gitu. Lanjut. Biadihil hil. Nah, itu lanya kebaca ya, jadi disebut dengan alif lam qamariyah, alif lam yang dapat dibaca. Nah, lanya ada sukun di sana, jadi hilnya itu nempel ke huruf lam gitu ya bahasanya gitu. Lanjut, kemudian wa huwa ala itu mad tabi'i ya, ada alif tegak di sana. Kalau diuraikan ada fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Syai apa? Nah, syai itu dipanjangkan apa tidak? Tidak ya. Kenapa tidak dipanjangkan? Karena dia berada di wasol gitu ya. Karena dia berada di tengah-tengah kalimat, disambung dengan kata lain gitu ya, kata berikutnya gitu. Nah, kalau berhenti baru dia dipanjangkan. Nah, kalau ini disebut dengan huruf lain. Kenapa huruf lain? Karena di sini ada huruf shin, itu berbaris fathah bertemu dengan ya sukun. Jadi bacanya biasa aja, biasanya lembut aja, syai gitu ya, langsung syai gitu. Tapi kalau dia berhenti ya syai, nah itu harus dipanjangkan ya. Jadi itu harus dipanjangkan. Itu namanya mad lain ya, ditambah mad gitu. Oke, lanjut. Ing itu disebut dengan ikhfa hakiki karena di sana ada tanwin ya pada huruf hamzah bertemu dengan qaf ya. Jadi harus didengungkan samar ke huruf qa gitu ya. Lanjut, qadir. Nah, dir itu disebut dengan mad arid lisukun. Panjangnya berapa? Kita bisa pilih 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Silakan teman-teman pilih mana yang menurut teman-teman biasa baca gitu ya. Nah, jadi harus konsisten ke ayat berikutnya. Kalau ketemu mad arid lisukun, itu ya syaratnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya tarqi. Nah, tarqi. Kenapa tarqi ada ra situ? Dia berada di akhir kalimat. Terus sebelumnya itu ada ya sukun sama berbaris kasrah pada huruf dal ya. Jadi dia harus tipis, qadir gitu. Jadi bacanya dir. Nah, jangan dirubah-rubah posisi mulutnya. Qadir gitu ya. Jadi itu tarqi ya, dibaca tipis. Jangan dibaca qadir ya. Kalau itu ada lagi nanti pembahasannya, syarat-syarat dibaca tafkhim. Sebelumnya ada kasroh, terus sesudah huruf ra itu ada huruf-huruf yang membuat si ra ini tafkhim atau tebal gitu ya. Nah, itu ada pembahasannya. Kemudian kita lanjut ke ayat 2 ya. Nah, sebelum lanjut ayat kedua kita coba lagi. Coba teman-teman masih ingat ya irama bayatinya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. 1 langsung turun ya. Karena kita berada di akhir kalimat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, lanjut. Nada yang pertama. Nah, ini panjang ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan variasi di tengah-tengah ayatnya gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, naik ujungnya ya. Tengah-tengahnya teman-teman perhatian ya.
teman-teman perhatikan ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah gitu ya. Lanjut ayat yang keduanya yang di ujung ya. Langsung turun. Kenapa turun Kak? Kapan datarnya? Ya karena kondisi ayatnya cuma terbagi dua gitu ya. Jadi turun aja. Wa huwal azizul ghafur. Coba lagi. Nada yang ketiga turun. Wa huwal azizul ghafur. Sekarang kita coba ulas tajwidnya. Silakan ditimak ya teman-teman ya. Alladzi. Nah, situ ada dua nama tajwid. Nah, di sini ada nun wiqayah namanya, yang ada nun kecil di bawah hamzah ya. Nah, itu kenapa dibaca hamzah Kak? Kan ada nun, itu apa artinya gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman wasol ya, kalau wasol dari ayat 1 ke ayat 2 qadiru. Nah, run itu tidak tanwin lagi, tapi dia menjadi dhammah. Qadiru. Nah, nun tadi menjadi nun yang kecil di hamzah itu atau di alif itu ada nun ya kecil, itu dibaca ni. Qadiruni. Nah, qadirunil. Nah, itu kalau teman-teman lanjutkan ke ayat 2. Tapi kalau teman-teman berhenti di qadir, nah itu berubah menjadi hamzah wasol. Alladzi gitu ya. Nah, kenapa disebut allazi Kak? Kenapa tidak illazi? Kenapa tidak ullazi gitu ya? Nah, itu karena kita lihat pada huruf setelahnya, huruf lam itu ada fathah. Kita ikut. Jadi hamzahnya atau alifnya menjadi allazi. Nah, kalau seandainya setelah huruf hamzah atau alifnya tidak fathah, kita lihat huruf ketiganya lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada itu pembahasannya hamzah wasol. Ya, nah jadi teman-teman kalau lanjut bacaannya qadirunil ya. Kalau seandainya waqaf qadir, kita baca alladzi gitu ya. Nah, paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian lanjut alladzi. La yang bertasydid itu alla gitu ya. Itu namanya alif lam syamsiyah ya. Lanjut. Dzi mad tabi'i atau mad asli karena ada kasrah pada huruf dzal bertemu dengan ya sukun. Panjangnya 2 harokat ya. Dzi gitu. Khalaqal qal itu alif lam qamariyah. Lihat alif ada lam yang bersukun, itu alif lam qamariyah. Alif lam yang dapat dibaca. Mau. Nah, itu dia. Mau itu huruf lain ya. Huruf mim terus ada fathah di atas bertemu dengan waw sukun mau. Baca langsung aja, lembut aja mau gitu ya. Jangan dipanjangkan. Nah, itu namanya huruf lain. Tapi kalau berhenti dia maut. Nah, itu ditambah mad lain gitu. Panjang jadi maut. Lanjut, wal itu alif lam qamariyah. Haya itu apa namanya? Haya. Ya, mad asli ya. Pada huruf ya ada alif tegak di sana ya. Panjangnya 2 harokat. Liyab. Ya itu qalqalah sugro. Kenapa disebut dengan qalqalah sugro Kak? Karena dia kecil. Dia berada di tengah-tengah kata atau tengah-tengah kalimat gitu ya. Liyab. Nah, huruf qalqalah itu ada 5. Pertama baju di toko. Nah, ingat itu ya. Ba, jim, dal, to, qaf gitu ya. Nah, jadi dia dipantulkan cara bacanya. Kemudian kum'a. Ya, kum ai. Mim mati bertemu dengan huruf a itu disebut dengan izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba itu disebut dengan izhar syafawi. Ya, di sini huruf hijaiyahnya apa? Alif. Jadi teman-teman bacanya jelas aja, tidak dengung. Kum a gitu ya. Kum ah sama ya, ayyukum ah. Nah, sama. Izhar syafawi. Amala gitu ya. Amala apa? Teman-teman bacanya amalan apa atau amala? Nah, amala ya yang benarnya. Itu disebut dengan mad iwad. Kenapa mad iwad? Nah, di sana ada huruf yang bertanwin bertemu dengan alif ya. Jadi fathatain itu berubah menjadi fathah ya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan alif di sana. Maka panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Amala gitu.
Lanjut ya. Wa huwal, alif lam qamariyah, alif bertemu, ada alif ada lam yang bersukun, itu namanya alif lam qamariyah dibaca ya, alif lam yang dapat dibaca. Azi, azi itu mad tabi'i atau mad asli pada huruf zai ya, bertemu, yang berkasrah bertemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harokat. Zul, alif lam qamariyah sama ya. Ghafur, nah ghafur itu arid disukun. Nah kenapa arid sukun Kak? Pada huruf fa ya, huruf fa di sana fu ya, ada dhammah bertemu dengan waw sukun, itu mad tabi'inya, ditambah dengan ro yang berada di akhir kalimat atau yang waqaf, yang disukun kan jadinya karena dia berada di akhir ya, maka dia menjadi mad arid disukun. Panjangnya bisa 2, 4 atau 2, 4 atau 6 harokat, silakan dipilih, penting konsisten gitu ya. Yuk kita coba lagi iramanya. Irama pertama plus variasinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Turun. Wa huwal azizul ghafur. Lanjut. Ayat ketiga. Nah, di sini baru bisa kita terapkan 3 rumus nada ya. Ya, karena dia kita bagi menjadi 3 kalimat gitu ya. Nada yang pertama. Nada yang pertama naik. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ya. Nada yang kedua, nada yang kedua datar. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Coba. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Habis. Farji'il, nada yang ketiga turun. Farji'il basara hal tara min futur. Sekarang kita coba ulas lagi ya tajwidnya. Banyak ya yang sama ya, sini nama tajwidnya. Alladzi, itu apa tadi? Alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah, alif lam yang tidak dapat dibaca. Zi itu mad asli atau mad tabi'i, kasrah ya pada huruf zai bertemu dengan ya sukun, itu panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Zi gitu ya. Sab itu disebut dengan qalqalah sugro, qalqalah kecil ya, karena berada di tengah-tengah kalimat, dia dibaca memantul gitu ya. Sab. Sama, wa itu sama ya. Ma dan wa itu mad asli atau mad tabi'i ya, ada alif tegak di sana ya. Panjangnya 2 harokat. 2 harokat atau 2 ketukan. Sama, wa gitu ya. Sama, tiu. Nah, tanwin pada huruf ta itu bertemu dengan to, itu disebut dengan ikhfa hakiki. Jadi harus samar ke huruf to gitu ya. Ya, harus dibaca dengung. Tiu, lamakan ya. Ba itu mad tabi'i ya, karena fathah bertemu dengan alif dibaca 2 harokat. Qa bukan kon tapi qa. Kalau kita berhenti atau wakaf itu qa dibaca. Kalau lanjut baru kon. Kom jadinya ya, karena bertemu dengan ma gitu ya. Nah, jadi itu qa itu ketika wakaf ia disebut dengan mad iwad. Jadi fathatain itu berubah menjadi fathah aja, fathah yang berharokat. Jadi bacanya 2 harokat. Lanjut, yang nadanya datar tadi kita ulas juga. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Coba, ma itu mad asli atau mad tabi'i dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Ma gitu, karena ada fathah pada huruf mim bertemu dengan alif. Taro, ro ya, itu sama ya, itu mad asli juga karena di sana ada huruf roh ya, bertemu ada alif. Nah, ini tafkim ya, jangan ro itu tebal, baca ro gitu ya. Nah, oke.
Di sini bisa sebut dengan mad tabi'i atau mad asli karena panjangnya 2 harokat. Kemudian ro-nya itu tafkim gitu ya, tafkim, jadi baca tebal. Fi itu mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun, dibaca 2 harokat. Qir, alif lam syamsiyah, langsung ke roh sukun, roh tasdidnya. Jadi alif dan lamnya itu tidak dibaca. Jadi alif lam syamsiyah. Ma gitu ya. Ma itu mad tabi'i atau mad asli. Ada alif tegak di sana, bacanya 2 harokat. Min, nun mati bertemu dengan huruf ta itu disebut dengan ikhfa hakiki karena dia nun mati bertemu dengan huruf ta. Ta itu huruf ikhfa ya, ada 15. Nah, silakan nanti teman-teman lihat ya, khusus belajar ikhfa hakiki gitu ya. Nah, jadi dia harus samar ke huruf ta-nya, gitu ya. Fa itu apa? Fa itu mad tabi'i atau mad asli ya. Mad tabi'i atau mad asli bacanya 2 harokat. Fa gitu. Lanjut, fa wuji'il. Ya, for itu tebal ya bacanya karena sebelumnya ada huruf fathah ya bertemu dengan ro. Fa bukan far. Nah, jadi lanjut ya, ji'ilnya il alif lam qamariyah, alif lam yang dapat dibaca, lamnya ada sukun ya, ji'il gitu. Taro, nah taro itu disebut dengan apa? Ada mad tabi'i di sana atau mad aslinya panjang, ro-nya ya ada alif tegak, kemudian dibacanya tafkim tebal gitu. Taro gitu. Miu, nun mati bertemu dengan huruf fa itu disebut dengan ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Disebut dengan ikhfa hakiki. Jadi samar ke huruf fa. Miu gitu. Futur. Tur itu mad arid lis sukun. Kenapa mad arid sukun? Mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan ro yang disukunkan karena berada di akhir kalimat ya. Jadi panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harokat. Jadi panjangnya kayak gini. Jadi bacanya gini. Futur. Nah, sekarang yuk teman-teman kita ulang lagi ya tanpa dipotong-potong gitu ya. Kita baca ta'awuznya dan basmalahnya. Jangan lupa 3 rumus nada tadi. Jadi kalau seandainya teman-teman ketemu ya kondisi ayatnya seperti ayat 1 pada surah Al-Mulk ini, itu ada 2 kalimat, ada waqaf ya di tengah-tengahnya. Nah, teman-teman pakai nada yang pertama naik, kemudian yang setelahnya baru turun gitu, karena berada di akhir kalimat. Nah, gitu aja ya. Ingat-ingat rumus nadanya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Yuk. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Baik teman-teman, itulah belajar kita hari ini, yaitu kita mencoba belajar irama bayyati dengan 3 rumus nada plus dengan tajwidnya. Semoga teman-teman bisa menguasai irama dan juga sesuai dengan tajwidnya. Nah, ingat nih teman-teman, jangan sampai tajwid yang mengikuti irama, tapi sebaliknya, iramalah yang
harus mengikuti tajwid. Insya Allah nanti kalau teman-teman senang belajar seperti ini, dan insya Allah kita akan coba lanjutkan ke ayat berikutnya ya. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua gitu ya. Coach mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam membaca Al-Quran maupun dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat, tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.